Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdiansa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Daimandi. Tujuan materi K3LH adalah untuk melindungi pekerja dan lingkungan, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat para pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungannya. Isi materi nomor 1, identifikasi hal-hal yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Jawabannya adalah 1. Kurangnya alat perlindungan. 2. Lantai licin, area kerja berantakan. 3. Tidak mematuhi prosedur kerja. 3. Mesin alat yang rusak tidak layak. 4. Tidak adanya tanda pernyataan bahaya atau rambu-rambu. 2. Sarung tangan jika tidak dipakai berpotensi terpapar oleh bahan bahaya. Rentan kecelakaan fisik, resiko infeksi latar. Lantai licin, area kerja berantakan, berpotensi tergilir, terpleset, cedera fisik, kerusakan alat atau bahan kerja, gangguan aktivitas kerja, kecelakaan, berantai, tidak memenuhi prosedur pekerja, meningkatkan resiko kecelakaan kerja, menurunkan kualitas dan hasil kerja, menghambat produktivitas dan efisien. 2. Berikan alasan kenapa bila berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Jawabannya, sarung tangan jika tidak dipakai berpotensi terpapar bahan bakar, rentan kecelakaan fisik, resiko infeksi, lantai licin, area kerja berantakan, berpotensi tergelincir, terpleset, cedera fisik, kerusakan saat atau bahan kerja, gangguan aktivitas kerja, kecelakaan berantai, tidak memenuhi prosedur pekerja, berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan kerja, menurunkan kualitas dan hasil kerja, menghambat produktivitas dan efisien, mesin alat yang rusak tidak layak, berpotensi dapat menyebabkan kecolongan kerja, menghasilkan kerja yang akurat atau gagal, meningkatkan resiko kecelakaan seperti cedera dan terluka, tidak adanya tanda pernyataan bahan berpotensi, pekerja tidak mengetahui area yang beresiko tinggi, tidak ada panduan untuk menghindar bahaya, meningkatkan kemungkinan kesalahan kerja. Selanjutnya, pengambilan keputusan menjadi lambat saat menghadapi bahaya. Ingin menjelaskan cara mencegah lantai licin. 1. Membersihkan tumpahan dengan cepat. Segera bersihkan dengan air, minyak, sabun atau cairan lain yang tumpah. Gunakan kain pel atau alat penyerap. 2. Menggunakan alas anti slip. Pasang karpet anti slip atau lap karet di area yang sering basah, kamar mandi, dapur, area cuci. 3. Menjaga lantai tetap kering. Setelah dipel, pastikan lantai benar-benar kering. Gunakan tanda peringatan lantai basah ketika sedang membersihkan. 4. Gunakan pembersih yang tepat. Hindari penggunaan sabun atau pembersih yang membuat lantai licin. Pilih cairan pembersih yang tidak meninggalkan lapisan licin. 5. Perbaikan kerusakan lantai. Perbaiki keramik pecah, retak, atau perangkat yang bisa membuat orang tersandung atau kepleset. 6. Memasang ventilasi yang baik. Ventilasi membantu mempercepat pengeringan lantai dan mengurangi kelembapan. 7. Menggunakan material lantai anti slip untuk area rawan air.
Gunakan keramik atau lantai dengan struktur kasar atau anti-slip. Edukasi dan peringatan. Ingat penghuni atau pekerja agar berhati-hati. Tempatkan tanda peringatan di area yang licin. Ayo jatuh. Lebih hati-hati ya, untuk kamu pakai helm keselamatan. Iya, saya nanti lebih hati-hati lagi. Saya minta maaf ya. Ya udah diperhatikan ya. Cara mencegah dari APD yang tidak menggunakan APD. Identitas kebutuhan APD. Lakukan analisis risiko pekerjaan. Tentukan jenis APD unsur bahaya. Pengadaan APD yang memadai. Pastikan jumlah APD cukup untuk pekerja. Siapkan stok cadangan jika ada kerusakan atau kebutuhan mendadak. Penyimpanan dan atribusi yang baik. Sediakan tempat penyimpanan khusus yang bersih dan mudah dijangkau. Perawatan dan pemeriksaan berkala. Cek kondisi APD sebelum dan sesudah digunakan. Pelatihan dan sosialisasi. Latih pekerja cara memilih, memakai dan merawat APD. Coba kamu tolongin masa laptop. Juga ya, ini nanti berkali satu. Habis. Bukan dibilangin juga, kan kamu nggak dibilangin. Oke, maaf, saya akan lebih hati-hati nantinya. Bilangin ya. Oke. Satu, pastikan kabel dan stok kontak dalam kondisi baik. Jangan gunakan kabel yang terkelupas atau putus. 2. Gunakan alat listrik yang standarisasi berdasarkan tes sertifikat. Gunakan stabilizer atau untuk mencegah arus tidak stabil. 3. Jangan menyentuh alat listrik dengan tangan basah. Keringkan tangan sebelum memegang setan. 4. Grounding yang baik. Grounding membantu mengalirkan arus bocor ke tanah sehingga mencegah sengatan penting untuk rumah, pabrik, dan peralatan komputer. 5. Matikan listrik saat memperbaiki. Cabut striker atau matikan LCD sebelum melakukan perbaikan listrik. Jangan membongkar perangkat jika tidak paham listrik. Kamu tuh jangan merokok di sini. Patahkan rokoknya. Buang. Udah tahu di situ ada tanda. Cara menjaga masalah area merokok. 1. Sediakan tempat sampah dan masker sangat penting untuk menjaga kutu, masyarakat dan resiko kebakaran. 2. Pastikan ventilasi baik agar asap tidak mengganggu area lain. 3. Lakukan pengawasan secara seperti bensin dengan gas LPG atau kertas besar. 4. Tetapkan batas orang dan barang aman area tempat belajar kepada dan evakuasi. 5. Lakukan seleksi rutin. Pastikan dana yang bertanggung dan fasilitas untuk perawat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.